Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Di kelas fisika kali ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Indikatornya, menjelaskan hukum Archimedes, menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, tenggelam di dalam air. Coba kalian perhatikan gambar ini. Jika kalian berada di dalam air, kalian pasti jauh lebih mudah mengangkat benda seperti batu, atau bahkan kalian bisa bermain gendong-gendongan bersama teman dibandingkan ketika di darat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair, atau yang biasa kita sebut sebagai gaya Archimedes. Hukum Archimedes pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau disebut juga sebagai gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Nah, menurut Archimedes, jika benda dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesaknya. Perhatikan gambar ini. Sebuah benda tampak terapung di dalam air, maka benda tersebut mengalami gaya ke atas. Besarnya bernilai Fa sama dengan Rho C dikali G dikali V2, di mana Fa itu adalah gaya ke atas dalam satuan Newton, Rho C adalah massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik, sedangkan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, V2 adalah volume benda yang tercelup dalam satuan meter kubik. Nah, bagaimana hubungan antara massa jenis zat cair? Perhatikan perumusan tersebut. Fa sama dengan W, atau gaya ke atas sama dengan berat benda. Maka Fa sama dengan Mb dikali G. Mb itu adalah massa benda. Fa rumusnya adalah Rho C dikali G dikali V2, di mana V2 itu adalah volume benda yang tercelup, sama dengan Rho B dikali G dikali VB. VB adalah volume total benda tersebut. Karena nilai G-nya sama, kita bisa coret. Sehingga persamaannya menjadi Rho C dikali V2 sama dengan Rho B dikali VB, di mana Rho C itu adalah massa jenis suatu zat cair, sedangkan Rho B adalah massa jenis benda. Cara menghitung gaya apung adalah dengan mencari selisih berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair, atau sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar ini menunjukkan berat benda di udara dan berat benda di dalam zat cair. Pada saat benda di dalam zat cair akan ada gaya apung. Gaya apung dapat dihitung melalui selisih berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Fa sama dengan Wu dikurangi Wa. Atau bisa juga kalian menghitung berat zat cair yang dipindahkan. Jadi Fa sama dengan Wzc. Fa sama dengan Mzc, atau massa zat cair yang dipindahkan dikali G, percepatan gravitasi, di mana massa zat cair itu dapat dihitung melalui rumus Rho zat cair dikali volume dikali G. Jadi anak-anak, untuk menghitung gaya apung rumusnya ada dua. Bisa menggunakan rumus yang pertama, Fa sama dengan Wu dikurangi Wa, atau menggunakan rumus yang kedua, Fa sama dengan Rho kali V dikali G. Bagaimana keadaan benda apabila dicelupkan ke dalam suatu zat cair? Keadaannya akan tenggelam, melayang, dan terapung. Mari kita bahas satu persatu. Untuk benda yang tenggelam, perhatikan gambar tersebut. Keadaan ini
terjadi saat massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Contohnya adalah sebuah besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam zat cair. Misalnya zat cairnya yaitu air. Air memiliki massa jenis bernilai 1000 kg per meter kubik. Sedangkan besi massa jenisnya sekitar 2500 kg per meter kubik. Sehingga apabila besi dimasukkan ke dalam air, maka besi pasti akan tenggelam di dalam air. Yang kedua yaitu melayang. Keadaan ini terjadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Contohnya adalah telur yang dimasukkan ke dalam air yang ditambahkan sedikit garam, maka posisi telur tersebut akan melayang karena massa jenis keduanya sama. Berikutnya terapung. Keadaan ini terjadi pada saat massa jenis benda jauh lebih kecil dibandingkan massa jenis zat cair. Contohnya adalah styrofoam, plastik. Bila dimasukkan ke dalam air pasti akan terapung karena massa jenis plastik atau styrofoam kurang dari 1000 km kubik. Nah, bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah kapal selam. Perhatikan gambar berikut ini. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Massa jenis udara panas jauh lebih kecil dibandingkan massa jenis udara yang dingin. Yang ketiga adalah kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi yang ketiga adalah kapal laut. Biasanya kapal laut terbuat dari besi atau baja, tetapi dapat mengapung di atas air. Hal ini terjadi karena adanya gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan jauh lebih besar dan gaya angkat ke atasnya pun lebih besar juga. Pada kapal laut terdapat lambung kapal yang berisi udara. Inilah yang mengakibatkan kapal laut dapat mengapung di atas air, walaupun terbuat dari besi atau baja. Contoh soal yang pertama, sebuah benda di udara beratnya 150 Newton. Ketika dicelupkan ke dalam zat cair, beratnya menjadi 135. Berapakah besar gaya apung yang dialami benda ketika berada di dalam zat cair? Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus gunakan rumus FA sama dengan WU dikurangi W dalam zat cair. Maka dimasukkan datanya 150 Newton dikurangi 135, hasilnya adalah 15 Newton. Soal yang kedua, benda berbentuk balok berukuran 20 x 15 x 10 cm. Berapakah gaya angkat yang bekerja pada balok apabila balok tersebut dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, dan yang B memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik, di mana nilai percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah menghitung besar volume. Caranya panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya 3000 cm kubik. 3000 cm kubik diubah ke dalam satuan SI dibagi 1 juta. Hasilnya 0,003 meter kubik. Untuk yang pertama, FA sama dengan Rho dikali V kali G. Rho-nya 800 dikali 0,03, hasilnya 24 Newton. Sedangkan apabila dicelupkan ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik, maka hasilnya 1200 dikali 0,03 dikali 10, hasilnya 36 Newton. Berikutnya soal nomor 3. Sebuah batu volumenya 250 cm kubik dicelupkan ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis 1,2 gram per cm kubik, di mana nilai percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Berapakah besar gaya ke atas? Yang pertama apabila batu dicelupkan seluruhnya, dan yang kedua apabila batu dicelupkan hanya setengahnya. Nah, rumus yang digunakan adalah
Rho dikali V kali G. Untuk Rho kalian harus ubah ke dalam satuan internasional. Gram per centimeter kubik diubah ke dalam kilogram per meter kubik dikali 1000. Jadi hasilnya 1200 dikali volume. Volumenya kita ubah ke dalam satuan internasional dibagi 1 juta. Hasilnya 0,00025 meter kubik. Jadi untuk mencari FA, perkalian antara 1200 dikali 0,0025 dikali 10, hasilnya 3 Newton. Sedangkan apabila dicelupkan hanya setengahnya, maka volumenya kalian harus hitung setengahnya juga. Jadi 250 dibagi 2, hasilnya 125. Jadi FA-nya 1200 dikali 0,00025 dikali 10. Jadi hasilnya 1,5 Newton. Dapat disimpulkan apabila kita mencelupkan benda seluruhnya, maka gaya apungnya pun akan lebih besar dibanding dengan mencelupkan setengahnya. Soal berikutnya, sebuah balok memiliki massa 4,5 kg berukuran 20 x 15 x 10 cm. Apa yang akan terjadi pada balok tersebut apabila dimasukkan ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis yang pertama 1000, yang kedua 1500, yang ketiga 1800. Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama harus kalian lakukan agar lebih mudah, kalian ubah terlebih dahulu massa dari benda tersebut 1 gram. Jadi 4500 gram. Kemudian cari volumenya 3000 cm kubik. Kemudian kalian hitung nilai massa jenis benda dengan rumus massa dibagi volume. 4500 gram dibagi 3000 cm kubik. Hasilnya 1,5 gram per cm kubik. Jangan lupa diubah ke dalam satuan SI dikali 1000, hasilnya 1500 kg per meter kubik. Nah, kalian ingat kembali syarat benda terapung, tenggelam, dan melayang. Untuk yang pertama, jika benda 1500 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam massa jenis air yaitu 1000, maka benda tersebut akan tenggelam. Jadi yang A, karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, sehingga benda kondisinya akan tenggelam. Kemudian yang B, karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, maka benda akan melayang. Kemudian yang C, karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, maka benda akan terapung. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai hukum Archimedes. Semoga kalian dapat memahaminya. Tuhan memberkati.